Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa anzala fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin. Yang saya hormati Profesor Dr. Amin Suyitno, Dirjen Mendis. Yang saya hormati Profesor Sairon, Direktur Diktis, Dr. Nur Khalid, Kasubdit, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dari moderator, Dr. Laila, para peserta dari berbagai kalangan. Ini juga ada kolega saya, beberapa rektor yang ikut, dan juga para peserta yang lain. Prof. Mustain, sahabat saya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Prof. Mustain sudah menjelaskan dari aspek ketuhanan atau teologis. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan aspek sosiologisnya. Namun untuk pertama perlu saya jelaskan yang namanya evidence normatifnya dari kurikulum berbasis cinta itu sesungguhnya apa. Pertama itu adalah basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu. Ini Pak Menteri selalu menyampaikan soal Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ya. Jadi Ar-Rahman itu bimakna dzur-rahmah al-wasi'ah allati tashmalu jami'a khalqihi. Kita semua tahu bahwa sifat Rahman Allah itu adalah rahmat yang luas yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Nah, kemudian Ar-Rahim itu dzur-rahmah al-khassah bil mu'minin. Sementara yang Ar-Rahimnya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, di sini sifat Rahman Rahimnya Allah itu mesti melekat pada kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, itu dasarnya adalah surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 31. Yaitu kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, di surat ini ya, untuk mencintai Allah itu harus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Allah itu dapat kita cintai, tetapi harus melalui Rasulnya dengan cara mengikuti ajaran-ajarannya. Yang ketiga, basic normatifnya adalah masih surat Ali Imran ayat 159. Ya, di situ kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kalau saja Nabi Muhammad SAW itu tidak lemah lembut, tidak toleran, tidak berbaik hati, berbaik sangka, ya, maka banyak orang di sekelilingnya itu akan lari, termasuk para
musuhnya itu juga lari karena sifat kerasnya. Tapi karena beliau itu adalah fadzan ghalidhal qalbi, ya, maka karena beliau itu lintalahum, bukan fadzan ghalidhal qalbi, maka mereka itu justru cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Yang keempat, Bapak Ibu, itu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini hadis, ya, bahwa Allah, hadis ini menjelaskan yu'aqidu ala anna rahmah bil ardi wa man 'alaiha tu'addi ila rahmatillahi ta'ala. Jadi kalau kita itu mencintai orang yang ada di bumi, ya, maka orang yang di langit, ya, atau makhluk yang di langit itu juga mencintai kita. Gitu. Ini penjelasannya bahwa annal ihsan war rahmah bil khalqi sababun linaili rahmatil khalid. Nah, ini juga disebut, ya, dakwatu silaturrahim, ya, dakwatun li silatil arham, ya. Nah, siapa orang yang di langit itu disebutkan dalam beberapa riwayat itu adalah ahlus sama, itu al malaikat. Nah, di sini kita diminta untuk mencintai sesama orang yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Dasar yang kelima, Bapak Ibu, ya, itu adalah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Nah, disebutkan di sini hubbul waton iman ini bukan hadis, ya, ibaratun masyuratun li amiril mukminin al Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi ini adalah ungkapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi di sini disebutkan ibarat ini, ya, ungkapan ini itu sesuai, kompatibel dengan hadis Nabi atau tidak bertentangan dengan iman. Jadi waqad nassal ulama'u bi anna hubbal watan la yatanafa ma'al iman bal anna lil watan wa muqtadal iman. Jadi jelas bahwa yang namanya cinta kepada negara, tanah air, itu bagian dari iman. Nah, berikutnya kita akan melihat bahkan, ya, yang saya buat itu bulatan itu. Di situ ada 5 cinta, 5 cinta. Yang pertama, cinta kepada Tuhan plus Rasulnya, tentu, ya, kita jadikan satu, Tuhan dan Rasul di sini, tapi dibatasi. Yang kedua, cinta manusia kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, cinta manusia kepada alam semesta atau lingkungan. Dan yang kelima, itu adalah cinta manusia sebagai warga bangsa, itu mencintai tanah airnya, tanah negerinya. Nah, ini dasar dari 5 cinta yang saya sebut dengan panca pusat pendidikan cinta. Panca pusat pendidikan cinta. Nah, apa acuan KBC itu?
Apa acuan kurikulum berbasis cinta itu? Yang kita tayangkan di sini, KBC itu pendidikan dan kurikulum, ya, itu harus mengacu pada keluaran atau outcome based education. Jadi pendidikan berbasis keluaran atau hasil itu adalah bahwa seluruh lulusan, ya, seluruh lulusan dari perguruan tinggi atau dari sekolah itu harus memiliki hasil yang match dengan disiplin ilmunya. Nah, itu yang dulu zaman Menteri Pak Wardiman itu disebut link and match. Gitu. Nah, dalam konteks KBC, dalam konteks KBC ini lulusan harus memiliki wawasan cinta kepada semua. 5 cinta tadi. Itulah kepribadian atau karakter dari lulusan atau soft skill kita sebutnya. Nah, soft skill adalah keterampilan bagaimana seseorang itu dapat berinteraksi dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, contoh soft skill itu seperti komunikasi, ya, kerja sama tim, collaborating, kemudian networking, synergeting, dan dapat memanage waktu, ya. Nah, ini yang sangat diperlukan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini KBC ini tetap mengacu kepada outcome based education. Nah, selanjutnya apa relevansi KBC dengan DUDI ini, dengan dunia usaha dan dunia industri ini? Kami coba untuk merumuskan, Bapak Ibu, ya, semua lulusan jika memiliki soft skill yang baik, maka akan mendapatkan posisi di dunia usaha dan dunia kerja atau DUDI yang baik pula, yang layak. Nah, lulusan PTKI, ya, UIN, Einstein, tidak usah ragu dengan peluang kerja termasuk lulusan FUAD, Fakultas Usuluddin, ya, dan dakwah atau Fakultas Usuluddin dan Adab. Selama ini dianggap Fakultas Usuluddin Adab itu kan langka peminat karena tidak prospektif. Nah, ini tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir karena lulusan PTKI itu punya yang namanya value added yang tidak dimiliki oleh lulusan yang lain, yaitu apa yang disebut dengan soft skill atau karakter. Nah, apa dasar objektifnya? Saya sampaikan seperti ini. Itu dasar objektifnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 3 pakar dari Barat, ya. Misalnya penelitian EQ Inventory Raven-Baron itu melaporkan bahwa IQ manusia itu rata-rata hanya berpengaruh 6-20% dalam menentukan keberhasilan. Sementara 80 hingga 90%-nya itu lebih ditentukan oleh attitude atau sikap itu. Nah, ini yang pertama. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Institut Teknologi Carnegie melaporkan bahwa dari 10.000 orang yang sukses, itu 15%-nya itu karena kemampuan teknis
dan 85%-nya karena faktor kepribadian. Jadi hanya 15 banding 85. Kemudian yang ketiga, ya, hasil penelitian dari Dr. Albert Edward Wickham itu melaporkan bahwa dari 4.000 orang yang kehilangan pekerjaan, itu 400 orang, berarti sama dengan 10%-nya, itu karena kemampuan teknis, dan 3.600-nya itu karena faktor kepribadian. Jadi lagi-lagi adalah soal kepribadian atau soft skill. Bapak Ibu yang saya hormati, maka di dunia barat saat ini telah disadari bahwa betapa pentingnya pendidikan karakter itu. Di Amerika, para pendidik, politisi, dan para orang tua mulai sadar bahwa pendidikan karakter itu sangat urgen dan dibutuhkan sebagai komponen kunci dalam kurikulum sekolah. Nah, di sini relevansinya KBJ itu ya. Karena tanpa itu masyarakat tidak mempunyai jaminan untuk merasakan keamanan dan kedamaian seiring dengan banyaknya kemajuan teknologi yang diciptakan ya, dan dimiliki tetapi memiliki dampak yang sangat-sangat destruktif atau negatif. Nah, ini inline dengan KBJ yang orientasinya kepada cinta tadi. Cinta ilmu, cinta sesama, cinta lingkungan, dan juga cinta semua makhluk Tuhan, ekosistem. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana paradigma Islam melihat manusia itu? Nah, tadi Prof. Mustain juga sudah menjelaskan tentang paradigma Islam melihat manusia. Nah, paradigma filsafat Islam itu adalah teoantropocentris, artinya bahwa Islam memandang manusia itu bersifat utuh dan menyeluruh, yang tidak terlepas dari dimensi kemanusiaan dan ketuhanannya. Ya. Bahasa filsafatnya nasud dan lahud, gitu ya. Nah, di sini Argib juga pernah menyampaikan, pernah menegaskan bahwa Islam is indeed much more than a system of theology, it is complete civilization. Bahwa Islam itu tidak sekedar doktrin teologi, ya, sistem teologi, tetapi Islam itu menyangkut peradaban yang komplit. Nah, artinya apa? Bahwa filsafat Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, bagaimana manusia mampu berhubungan dengan Tuhannya, juga dengan sesama manusia dan alam semesta. Di sini Al-Quran, surah Al-Qasas 77 sudah memberikan penjelasan yang gamblang. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ada 3 relasi di sini ya. Yang pertama relasi manusia dengan Tuhannya yang disebut hablum minallah, dan yang kedua relasi manusia dengan sesama manusia hablum minannas, dan relasi manusia dengan alam semesta hablum minal alam.
inilah etika universal yang mesti diperjuangkan. Ya. Jadi etika universal yang harus diperjuangkan oleh kita semua ini. Nah, konsep etika universal sebagaimana yang saya rumuskan dalam buku saya itu meliputi berbuat kebajikan kepada semua, termasuk menjaga keseimbangan alam semesta, ya, ekosistem, atau sekarang yang lagi in adalah ekoteologi. Jika ini yang dipahami, maka materi atau pelajaran etika itu menjadi wajib di seluruh lembaga pendidikan, apapun jenis dan jenjangnya. Sebagaimana kata adab yang memiliki ekstensi makna pembangunan peradaban. Karena itu, Nabi besar Muhammad SAW diutus oleh Tuhan ke dunia ini, ya, untuk memperbaiki etika universal ini yang sepadan dengan ihsan, yang merupakan inti ajaran agama dan sebagai perwujudan dari iman dan Islam. Nah, inilah yang saya sebut dengan tri pusat pendidikan karakter ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tidak mungkin ya Rasulullah, beliau bersabda, innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak, wa fi riwayatin innama bu'aistu salihal akhlak, demikian juga bu'aistu liutammima husnal akhlak. Tidak mungkin Nabi itu diutus ke dunia hanya untuk ngurusi soal etika yang simplistik tadi. Yang dipahami secara simplistik hanya hubungan sopan santun anak-anak dengan orang tua atau murid dengan gurunya. Cukup di situ. Tapi lebih dari itu, yang disebut akhlak atau etika itu adalah hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Bahkan kalau kita tambah lagi sekarang itu adalah hablum ya, hablun minal waton. Gitu. Nah, disinilah maka kita rumuskan tripusat pendidikan karakter ini. Ini dari mengobjektivasi ayat Al-Quran, ya, kemudian kita objektivasi menjadi rumusan seperti ini. Jadi cinta Tuhan atau hablum minallah itu teologis, di situ syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, arkanul iman, arkanul Islam, kemudian manusia dengan manusia, ya, diwujudkan dalam bentuk akhlak, ya, jujur, amanah, adil, ya, kemudian transparan, ya, lemah lembut dan seterusnya, al-akhlak al-mahmud, ya. Lalu yang hablum minal alam ini menjaga alam, lingkungan, baik darat, laut maupun udara. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi relasi manusia dengan Tuhannya secara vertikal dilakukan dengan tadi ibadah mahdhah. Yang kedua, dengan sesama manusia diimplementasikan dalam perilaku terpuji seperti jujur, amanah, adil, tanggung jawab, toleran, dan seterusnya. Dan yang ketiga, relasi manusia dengan sama manusia semesta alam, ya, dilakukan dengan cara merawat alam semesta ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jika kemudian ada kasus, ya, ada kasus bencana alam berupa banjir, kemudian tanah longsor, ya, itu sesungguhnya
problem etika kosmik. Jadi kita tidak dapat menjaga alam ini, ya, berarti akhlak kita tidak baik kepada alam ini. Jika kemudian juga ada ikan paus yang mati karena makan sampah di laut, sampah plastik di laut, maka itu berarti ada problem pada etika kosmik kita. Nah, di sini maka kita mesti memaknai akhlak itu secara ekstensif, termasuk nanti kepada para siswa yang di sekolah atau madrasah supaya paham bahwa akhlak itu more than relation between parent and son misalnya. Nah, Bapak Ibu, jika manusia bersedia mentaati perintah Tuhan itu, ya, dan konsisten menegakkan 3 aspek dalam hidupnya, maka harmoni dunia akan terjaga, ya, dan akan tentram selamanya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara akan menjadi gemah ripah loh jinawe, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, sekarang bagaimana mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu? Maka harus dimulai dari qaryah thayyibah dan zuriyah thayyibah. Nah, indikator dari qaryah thayyibah itu adalah aman, tentrem, guyub, rukun, taat asas, lingkungan yang bersih, asri dan makmur warganya, dan untuk mencapai kampung yang baik itu, qaryah thayyibah itu maka harus dimulai dari keluarga yang baik, yaitu ahliyah atau zuriyah thayyibah. Nah, indikator zuriyah thayyibah itu adalah keluarga yang sakinah, aman, tentram, dan sejahtera, mawaddah warahmah, penuh kasih sayang, yang harmonis. Ini seperti yang disebutkan dalam surat At-Tahrim 6 dan juga surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Nah, gambarannya seperti itu, bahwa ini yang saya sebut dengan tri pusat pendidikan kewarganegaraan. Nah, oleh karena itu pelajaran kewarganegaraan mesti harus mengacu pada bahkan seperti ini, gitu. Jadi jangan harap menginginkan negara yang gemah ripah lo jinawe, adil makmur, tanpa harus dimulai dari qaryah thayyibah. Dan qaryah thayyibah itu, smart village itu tidak mungkin terwujud kalau tidak dimulai dari dzurriyyah thayyibah, yaitu keluarga yang sejahtera, yang penuh dengan kasih sayang, dan dzurriyyah thayyibah tentu dipimpin oleh yang namanya kepala keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Mohon izin 2 menit lagi, Prof. Oke, ya, diingatkan ya. Sekarang baru ke Panca Pusat Pendidikan Cinta, Bapak Ibu. Dalam konteks ini, jika kita berbicara tentang kurikulum cinta, maka pembahasan kita tidak bisa lepas dari ilmu 5 pilar itu, ya. 5 aspek penting, yaitu Tuhan dan Rasulnya, itu teologis, manusia, itu sosiologis, dan alam itu kosmologis, plus keindonesiaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang disebut dengan Panca Pusat Pendidikan. Nah, Panca Pusat Pendidikan ini adalah bagaimana manusia sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek pendidikan dapat membangun relasi dengan Tuhannya plus Rasulnya, ya tentu melalui Rasulnya, dengan sesama manusia dan lingkungan secara harmonis dan penuh cinta kasih. Dan sebagai warga bangsa, mereka dapat memposisikan diri sebagai warga bangsa yang
baik dan penuh keharmonisan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Disinilah maka diperlukan konsep pendidikan yang komprehensif menyangkut 5 pilar tersebut, yaitu Panca Pusat Pendidikan Cinta. Nah, yang terakhir ini bisa dilihat, kalau Ki Hajar Dewantoro itu punya konsep Tripusat Pendidikan, maka saya tambahkan di sini Panca Pusat Pendidikan, yaitu yang keempat itu adalah rumah ibadah, yang kelima adalah sosmed. Nah, karena sekarang itu sosmed menjadi destinasi bagi anak-anak kita. Ya, jadi tantangan yang dihadapi oleh Gen Z ya di era digital ini sangat berat sekali, sehingga para orang tua kita yang sebagai pendidik, sebagai decision maker di perguruan tinggi itu membuat kurikulum ya dengan sangat luar biasa, konseptual, tetapi kemudian masih dikalahkan dengan apa yang disebut dengan hidden curriculum yang berada di medsos, yang dengan berbagai platformnya itu yang begitu marak, sehingga anak-anak lebih senang belajar kepada itu, pada medsos itu, daripada belajar dengan kurikulum yang kita buat. Terima kasih, saya kira begitu, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.